Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Sani Ramadan Nur Jamil dari kelas 223 PC. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem basis data atau tugas UAS dari sistem basis data. Berikut saya akan menjelaskan mengenai tugas tersebut. Seperti biasa, kita akan membuat create database, yaitu database Prac. Sesudah membuat database Prac, kemudian kita akan menggunakan atau use Prac tersebut atau database tersebut. Nah, sesudah menggunakan database tersebut, saya akan membuat tabel yang bernama tab provinsi dengan kolom-kolom sebagai berikut. Sesudah membuat tabel provinsi dengan kolom-kolom tersebut, kemudian kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel identitas dengan atribut sebagai berikut.
Lalu di sini saya akan menambahkan ke dalam tabel identitas, yaitu menambahkan nomor telepon dengan tipe data integer dengan size 13 dengan cara sebagai berikut, yaitu memasukkan alter tabel identitas add nomor telepon dengan tipe integer dengan size 13. Kemudian kita lihat menggunakan dash tabel identitas atau T, karena saya menggunakan T identitas, maka di sini dash T identitas. Maka di situ terdapat atau ada tambahan dari nomor telepon dengan tipe integer dengan size 13. Kemudian saya akan membuat tabel yang bernamakan tabel kabupaten dengan atribut sebagai berikut. Untuk tabel kabupaten selesai dibuat. Kemudian saya akan merelasikannya antara tabel identitas dengan tabel kabupaten. Kemudian dengan cara alter table T identitas add ID kabupaten dengan tipe data integer 5 dengan size 5, terus
Alter table, T identitas, add foreign key, ID kabupaten, references, T kabupaten, ID kabupaten. Jadi di dalam masing-masing tabel terdapat kolom yang sama atau ya kolom yang sama, maka itu bisa direlasikan. Kemudian kita akan menambahkan value dari tabel provinsi dengan atribut sebagai berikut. Nah, atribut sudah selesai dibuat, yaitu dari value tabel provinsi, yang mana dari kolom yang pertama ada kolom 1 itu 1 DKI Jakarta, Jakarta, kemudian yang kedua Banten, Banten, yang ketiga ada Jawa Barat, Bandung, dan seterusnya. Kemudian saya akan menambahkan value dari kabupaten itu sendiri dengan atribut sebagai berikut.
Saya akan menambahkan value dari data diri atau identitas itu 09102084 dengan nama Widodo, gender M, place Sleman, birthday 000, address Sleman 50010 dan lain sebagainya dan seterusnya dengan kolom-kolom yang lain. Kemudian kita ingin mengetahui dari apa yang telah kita ubah mengenai value-value yang telah kita buat dengan cara kita ketik select bintang from. Kita akan melihat dulu provinsi, select bintang from provinsi. Nah, di situ kita akan melihat value-value yang telah kita buat. Yang pertama ada ID provinsi, provinsinya DKI Jakarta, kota Jakarta. Yang kedua ada Banten, kota Banten. Yang ketiga ada provinsi Jawa Barat, kota Bandung, dan seterusnya. Terus kita juga ingin melihat value yang telah kita buat di dalam tabel kabupaten dengan cara select bintang from T kabupaten. Nah, di sini kita bisa melihat ID kabupaten, nama kabupaten, dan ID provinsi di dalam tabel tersebut. Nah, ID kabupaten di kolom yang pertama yaitu 10, nama kabupaten, Kabupaten Bandung, dengan ID provinsi 1, dan seterusnya. Kemudian saya ingin mencari nama mahasiswa dengan nama Setiorini di Provinsi Lampung, Kota Lampung Tengah, dengan langkah-langkah berikut ini. Nah, di sini nama Setiorini dari Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah telah ditemukan. Dan untuk bab 10 mungkin sekian. Dan terima kasih kepada Pak dosen yang telah mengizinkan kami untuk menyelesaikan bab 10 ini. Kita lanjut ke bab 11 nanti. Yaitu pertama-tama kita akan membuat database yang bernamakan kampus. Nah, sesudah membuat database kampus, kita lalu menggunakannya dengan kata use kampus. Nah, sesudah menggunakan database kampus, kita membuat yaitu tabel yang bernamakan mahasiswa.
degree N mahasiswa dalam kurung yang di dalam kolom formnya ya terdapat nih tipe datanya yaitu integer, not null, primary key. Terus ada lagi sesudah nim itu ada nama yang bertipe data char dengan size 50, not null. Terus ada lagi yaitu ID prodi yang bertipe data integer not null. Terus ada lagi ID agama yang bertipe data integer not null. Terus ada lagi ID OPA, ID DPA dengan tipe data integer not null. Terus juga ada ID provinsi dengan tipe data integer not null. Terus ada terakhir ada alamat dengan tipe data varchar, nama, ID prodi, ID agama, dan lain sebagainya. Lalu kita akan membuat yaitu tabel KRS, tabel KRS dengan tabel KRS yang di dalamnya terdapat ID KRS dengan tipe data integer not null, primary key. Terus ada lagi di kolomnya itu ada name dengan tipe data integer not null. Terus ada kode mata kuliah dengan tipe data integer not null. Terus ada juga kolomnya yaitu semester dengan tipe data integer lagi not null. Terus terakhir ada tahun ajaran dengan tipe data varchar dengan size misal 15 not null kurung titik 2 titik tanda kutip.
Nah, sesudah kolom sudah terisi dengan yang pertama ada ID KRS dengan tipe data integer, yang kedua ada NIM, yang ketiga ada kode mata kuliah, yang keempat ada semester, dan yang kelima ada tahun ajaran. Itu untuk tabel KRS itu sendiri. Kita lanjut lalu kita akan membuat yaitu tabel yang bernamakan mata kuliah. Yang di kolomnya itu terdapat yang pertama ada kode mata kuliah dengan tipe data integer, not null, dan primary key. Terus yang kedua ada nama mata kuliah dengan tipe data varchar yang dengan size 50, not null. Terus yang ketiga ada SKS dengan tipe data integer, not null. Nah, kita sudah membuat tabel mata kuliah yang beranggotakan tadi. Yang pertama ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan yang terakhir ada SKS. Lalu kita akan membuat tabel lagi yang bernamakan yaitu program studi, yang mana program studi ini terdapat pada yang ada kolomnya, yaitu yang pertama ada ID prodi dengan tipe data integer, not null, primary key. Terus yang kedua ada nama prodi dengan tipe data varchar dengan size misalnya 50, not null. Terus yang terakhir ada ID fakultas dengan tipe data integer. Kita tutup saja, titik tanda kutip. Nah, kita sudah membuat tabel program studi yang di dalamnya terdapat ID prodi, nama prodi, dan yang terakhir ada ID fakultas. Oke, kita lanjut yaitu membuat tabel lagi yang bernamakan yaitu fakultas, yang di dalamnya terdapat yang pertama ada ID fakultas, ID fakultas dengan tipe data integer, not null, primary key. Terus yang kedua atau yang terakhir ada nama fakultas dengan tipe data varchar dengan size misalnya 50 saja. Kita tutup tanda kutip. Nah, kita sudah membuat tabel fakultas yang beranggotakan ID fakultas dan nama fakultas. Terus kita akan membuat lagi yaitu create table yang bernama provinsi yang di dalamnya terdapat ada yang pertama ID provinsi yang bertipe data integer, not null, primary key. Terus yang kedua atau yang terakhir ada nama provinsi dengan tipe data varchar dengan size misal 50, kita tutup, titik tanda kutip. Nah, kita sudah membuat tabel provinsi. Lalu kita akan membuat lagi yaitu create table yang bernamakan kelas, yang di dalamnya terdapat ada yang pertama ID kelas dengan tipe data
integer not null primary key. Terus yang kedua ada nama kelas dengan tipe data varchar dengan size misalnya yaitu 50. Terus ada lagi name dengan tipe data integer. Terus ada lagi yaitu kode mata kuliah, mata kuliah dengan tipe data integer. Terus ada lagi yaitu ID jadwal dengan tipe data integer. Kita tutup saja titik tanda kutip. Nah, kita sudah membuat tabel yang bernamakan kelas yang di dalamnya terdapat ID kelas, nama kelas, name, kode mata kuliah, dan ID jadwal. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel lagi yang bernama dosen. Create table dosen yang di dalamnya terdapat ID dosen dengan tipe data integer not null primary key. Terus yang kedua ada nama dosen itu sendiri, nama dosen dengan tipe data char dengan size misal 50. Terus yang terakhir ada ID prodi dengan tipe data integer. Nah, kita sudah membuat tabel dosen. Lalu selanjutnya kita akan membuat create table DPA, yang mana tabel DPA ini di dalamnya terdapat ID DPA dengan tipe data integer not null primary key. Lalu ada ID dosen dengan tipe data integer. Kita tutup titik tanda kutip. Jangan lupa titik koma. Terus ada lagi yaitu create table agama yang bernamakan agama, yang di dalamnya terdapat ID agama dengan tipe data integer not null primary key. Terus kolom selanjutnya yaitu nama agama dengan tipe data varchar dengan size misal 10. Kita tutup titik koma. Bentar. Oke. Terus selanjutnya ada create lagi tabel jadwal kuliah. Jadwal kuliah yang di dalamnya terdapat yang pertama ada ID jadwal dengan tipe data integer primary key. Terus yang kedua ada kode mata kuliah dengan tipe data integer. Terus yang ketiga ada ID dosen dengan tipe data integer. Terus ada hari dengan tipe data char dengan size 10. Terus ada kolom selanjutnya yaitu jadwal, bukan jadwal ya, jam mulai dengan tipe data time. Terus
Selanjutnya ada jam selesai dengan tipe data time. Kita tutup saja. Oke, saya sudah membuat seluruh tabel yang ada di dalam semua. Kita langsung saja show tables supaya kita tahu apa saja yang telah kita buat. Enter. Nah, di sini tabelnya ada, yang pertama ada agama, dosen, DPA, fakultas, jadwal kuliah, kelas, KRS, mahasiswa, mata kuliah, program studi, dan provinsi. Oke, selanjutnya kita akan menamai kolom yang ada di program studi dengan cara yaitu insert into nama tabel itu sendiri yaitu program studi values. Nah, kita langsung enter saja. Jangan lupa tanda kurung, terus tanda kutip. Yang pertama yaitu 1, terus 1, terus di dalamnya juga ada teknik informatika. Tanda kutip, terus ada lagi, jangan lupa tanda kutip 1 kurung koma lagi. Terus yang kedua ada desain komunikasi visual. Kita ubah saja ini saja value-nya dengan bukan desain komunikasi visual kan, tapi sistem informasi. Terus yang ketiga ada desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Terus yang keempat ada bisnis digital. Baik, kita ubah. Bisnis digital. Terus yang terakhir ada teknik industri. Teknik industri. Sudah semuanya, value sudah terisi semuanya, lalu kita ketik tekan enter saja. Nah, di sini sudah terisi value-nya. Yang pertama ada nomornya 1, teknik informatika 1, terus kedua sistem informasi, yang ketiga DKV, yang keempat BD, dan yang kelima teknik industri. Oke, selanjutnya kita akan mengisi dari tabel fakultas dengan cara yaitu insert into nama nama tabelnya itu yaitu fakultas
fakultas values. Kita enter. Karena di dalam fakultas ini hanya ada ID fakultas dan nama fakultas, otomatis kita akan mengisi dua value. Yang pertama value-nya yaitu nomor 1, koma. Nah, data yang nama fakultasnya itu apa? Yang pertama yaitu Fakultas Teknologi Informasi. Ya sudah, klik tanda kutip, lalu tutup kurung, koma. Nah, terus yang kedua ada Fakultas Ekonomi. Yang kedua ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus koma lagi. Yang ketiga ada yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Terus sudah yang ketiga. Yang keempatnya yaitu Fakultas Teknik. Teknik. Ini yang keempat. Terus yang terakhir atau yang kelima ada Fakultas Hukum. Yang terakhir yaitu Fakultas Hukum. Nah, sesudah semuanya terisi, jangan lupa tutup kurung, lalu titik koma, lalu tekan enter. Nah, kita sudah membuat value-value yang terdapat di tabel fakultas. Oke, kita lanjut untuk mengisi value dari tabel provinsi dengan cara insert into nama provinsi, tabel provinsi, lalu values. Yang pertama ada nomor 1, koma, yaitu Jawa Barat. Yang kedua ada Jawa Tengah. Yang ketiga ada Jawa Timur. Yang keempat ada DKI Jakarta. Dan yang kelima ada Bali.
eksekusinya yaitu tutup kurung lalu tanda titik koma. Kita tekan enter. Nah, selanjutnya kita akan mengisi value dari tabel agama. Dengan cara insert into agama values. Yang pertama yaitu 1, terus yang pertama yaitu Islam. Tanda kutip, tutup kurung, koma. Yang kedua ada Kristen. Yang ketiga ada Katolik. Terus yang keempat ada Hindu. Dan yang kelima ada Buddha. Dan terakhir Buddha. Oke, selanjutnya kita akan mengisi value dari tabel dosen. Oke, kita lanjut, yaitu mengisi value dari dosen dengan cara insert into dosen values. Astagfirullah. Values. Yang pertama ada yang namanya Dr. Andre. Oke. Dr. Andre. Yang pertama itu ID dosennya 1, nama dosennya Dr. Andre, dan ID prodinya yaitu 1 juga. Kurung, koma. Nah,
Yang kedua, namanya itu Dokter Dede. Terus yang ketiga, ID dosennya 3, namanya Dokter Kurnia. Terus ID prodinya 3. Yang keempat, ID dosen 4, nama dosen Prof Hadi. Prof Hadi dengan ID prodi 4. Kita enter. Terus yang kelima atau yang terakhir, ID dosennya 5 dengan nama dosen yaitu Prof Ahmad. Prof Ahmad dengan ID prodi 5. Kita tutup kurung lalu tanda titik koma, lalu enter. Nah, kita sudah membuat value dari tabel dosen itu sendiri. Oke, kita akan lanjut yaitu mengisi value dari tabel DPA dengan cara insert into DPA values. Nah, value yang pertama yaitu ada nah, berikut ini yaitu value dari tabel DPA values. Yang pertama yaitu ada 11, kedua 22, yang ketiga 3,3, yang keempat ada 4,4, dan yang terakhir ada 5,5. Oke, kita lanjut yaitu mengisi value dari tabel mata kuliah dengan cara insert into mata kuliah values. Oke, untuk yang pertama value dari tabel mata kuliah yaitu kode mata kuliahnya yang pertama 101, nama mata kuliah yaitu algoritma dan pemrograman, terus SKS-nya 3. Kita lanjut ke kolom yang kedua. Untuk kode mata kuliahnya yaitu 102, nama mata kuliahnya sistem basis data, dan SKS-nya yaitu 3. Terus lanjut ke kolom yang ketiga, kode mata kuliah yaitu 103, nama mata kuliahnya yaitu kewarganegaraan dengan SKS 2. Terus selanjutnya ada kode mata kuliah 104, nama mata kuliah matematika dengan SKS 3. Terus yang terakhir kode mata kuliahnya yaitu 105, nama mata kuliah yaitu akuntansi dasar dengan SKS 2. Nah, untuk value dari mata kuliah kita beres. Lalu selanjutnya kita akan mengisi value dari mahasiswa itu sendiri dengan cara insert into mahasiswa values. Oke, untuk kolom-kolomnya sendiri yaitu ada NIM-nya yang pertama yaitu 20, 10, 11. Terus untuk namanya yaitu yang pertama ada Faujan, ID Prodi 1, ID Agama 1, ID DPA 1, ID Provinsi 1, dan alamat yaitu Bandung. Terus yang kedua NIM dari kolom yang kedua yaitu 20, 10, 12 dengan nama Andi, ID Prodi, ID Agama, DPA Provinsinya 2, dan alamatnya yaitu Semarang. Terus yang ketiga ada NIM 20, 10, 13 dengan nama Citra, yang ID Prodi Agama DPA dan provinsinya yaitu 3 dengan alamat Surabaya. Terus yang keempat
NIM-nya yaitu 201014 dengan nama Eko, yang ID prodi agama, DPA dan provinsinya yaitu 4 dengan alamat Jakarta. Terus yang kelima NIM-nya yaitu 201015 dengan nama Dewi, yang ID prodi agama, DPA dan provinsinya yaitu 5 dengan alamat Denpasar. Nah, itu untuk value dari mahasiswa itu sendiri. Oke, kita lanjut, yaitu kita akan membuat value dari tabel KRS itu sendiri. Nah, dari tabel KRS itu yang pertama ada ID KRS, NIM, kode mata kuliah, semester, dan tahun ajaran. Nah, untuk kolom yang pertama kita isi dengan angka 1, huruf A, NIM-nya yaitu 201011, semester 1, terus tahun ajaran 1, dan begitupun selanjutnya. Terus kita akan lanjut ke value dari tabel kelas itu sendiri. Nah, untuk tabel kelasnya yaitu yang pertama, baik untuk koreksi KRS dari values dari KRS itu sendiri, yang pertama ada kolom yang pertama yaitu 1, NIM-nya 201011, terus kode mata kuliahnya yaitu 101, semesternya semester 1 dan tahun ajaran 2023-2024. Terus kolom kedua yaitu yang pertama ID KRS yaitu 2, NIM-nya 201012, terus kode mata kuliah 102, semester 2, tahun ajaran 2023-2024. Begitupun selanjutnya sampai kolom yang kelima. Baik, untuk kolom yang terus kita akan membuat value dari tabel kelas itu sendiri. Yang pertama yaitu berikut ini. Yang pertama 1, kelas A, NIM-nya 201011, ini 101, terus 1. Begitupun selanjutnya sampai kolom yang kelima. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu value dari jadwal kuliah itu sendiri. Yang pertama atau kolom yang pertama yaitu ada ID jadwal dengan integer yaitu 1, kode mata kuliahnya 101, ID dosen 1, hari Senin, jam mulai jam 8, jam selesai jam 10. Untuk kolom yang kedua ada ID jadwal yaitu 2, kode mata kuliah 102, ID dosen 2, hari Selasa, jam mulai jam 10, jam selesai jam 12. Terus kolom yang ketiga ada ID jadwal bernomor 3, kode mata kuliah 103, ID dosen 3, hari Rabu, jam mulai jam setengah 11, jam selesai jam 12. Terus kolom yang keempat ada ID jadwal yang bernomor 4, terus kode mata kuliah 104, ID dosen 4, hari Kamis, jam mulai jam 1 siang atau jam 13.00, jam selesai jam 15.00. Terus kolom yang terakhir atau kolom yang kelima ada ID jadwal 5, kode mata kuliah 105, ID dosen 5, hari Jumat, jam mulai jam 13.00, jam selesai jam 14.30. Nah, itu merupakan value dari jadwal kuliah. Nah, baik, di sini sudah saya select dari masing-masing tabel. Nah, kolomnya baik dari di sini ada select from agama. Di sini sudah terganti ID agama yaitu 1, nama agama Islam dan lain sebagainya. Begitupun dengan dosen, DPA, fakultas, jadwal kuliah, kelas, KRS, mahasiswa, mata kuliah, program studi, provinsi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan merelasikan yaitu dengan cara alter table mahasiswa add foreign key.
Nah, kita akan mencari ID prodi yang referensinya dari tabel program studi, yaitu ID prodi. Terus selanjutnya alter table lagi, mahasiswa ed foreign key, yaitu ID agama, referensi dari tabel agama yang ada ID agama. Terus yang ketiga juga merelasikan antara ID DPA, referensinya dari tabel DPA yang berisikan ID DPA. Terus selanjutnya ada ID provinsi yang referensinya dari tabel provinsi yang berisikan ID provinsi. Lalu selanjutnya ada antara tabel KRS yang dalamnya ada NIM dengan mahasiswa dengan NIM dengan cara alter tabel KRS, add foreign key, NIM, references, mahasiswa, NIM. Terus selanjutnya ada alter table KRS, add foreign key, kode mata kuliah, referensi mata kuliah, dalamnya juga ada kode mata kuliah. Terus ada alter table program studi, add foreign key, ID fakultas, references fakultas, ID fakultas. Terus ada dari kelas add foreign key, NIM, references mahasiswa, NIM. Itu merupakan relasi dari kelas dengan mahasiswa, dalamnya ada NIM. Begitupun ada kelas dengan mata kuliah yang di dalamnya terdapat kode mata kuliah, maka hal tersebut bisa direlasikan. Terus ada juga dosen dengan program studi yang di dalam masing-masing tabel ini terdapat ID prodi sehingga bisa direlasikan. Terus juga ada tabel DPA dengan dosen, tabel dosen yang di dalamnya terdapat ID dosen sehingga bisa direlasikan kembali. Terus ada tabel jadwal kuliah dengan mata kuliah yang masing-masing di dalamnya terdapat kode mata kuliah yang mana hal tersebut bisa direlasikan. Terus juga ada jadwal kuliah dengan dosen yang mana di dalam masing-masing tabel terdapat kolom ID dosen. Hal tersebut bisa direlasikan. Selanjutnya, di sini saya akan mencari KRS mahasiswa. Yang pertama kita akan input dulu select, kemudian enter, lalu masukkan m.nim yang mana m di sini yaitu mahasiswa, name, terus koma, ke bawahnya ada m.nama as nama mahasiswa, terus ke bawahnya ada k semester yang mana k ini yaitu kelas, terus ke bawahnya ada k titik tahun ajaran, terus di bawahnya ada MK titik kode mata kuliah yang mana MK ini yaitu mata kuliah. Terus MK lagi titik nama mata kuliah. Jadi yang diawali dari sebelum titik yaitu sebuah tabel yang di dalamnya terdapat kolom seperti MK titik SKS. MK di sini yaitu table, terus SKS di sini yaitu kolom. Terus di bawahnya kita input from mahasiswa M, join, terus KRS K on m.name sama dengan k.name, terus join mata kuliah MK dan lain sebagainya sampai ke bawah. Nah, terus di sini ada m.name sama dengan kita mau cari siapa dengan name tersebut. Misal di sini saya input yaitu 20 10 11 yang mana hal tersebut yang muncul yaitu NIM dari 20 10 11 yaitu nama mahasiswanya yaitu Fauzan, semester 1, tahun ajaran 2023 tahun 2024, kode mata kuliah 101, nama mata kuliah algoritma dan pemrograman, SKS 3. Nah, itu bila kita menginput mahasiswa dengan NIM tersebut. Berikutnya saya di sini akan ingin melihat sebuah jadwal yang diinginkan oleh mahasiswa itu sendiri. Pertama kita input select,
select, terus enter, masukkan m.nim. Nah, M di sini yaitu merupakan tabel, yang mana M ini adalah mahasiswa. Terus cantumkan kolom yaitu NIM. Begitupun selanjutnya M nama as nama mahasiswa sampai ke m.nim. M.nim di sini saya akan mencari yang bernim kan 201014. Yang mana 201014 ini yaitu bernama mahasiswa yaitu Eko, dengan nama kelas D, hari Kamis, jam mulai jam 13.00, jam selesai jam 15, kode mata kuliah 104, dan nama mata kuliah yaitu matematika. Untuk selanjutnya saya di sini akan mencari DPA. Hasil berikut ini yaitu adalah hasil dari DPA. Saya mencari mahasiswa dengan NIM 201013, yang mana NIM tersebut bernama mahasiswa Citra, ID dosennya 3, nama dosennya Dr. Kurnia, dan nama prodi yaitu Desain Komunikasi Visual. Ya, mungkin sekian untuk pembahasan dari bab 11. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke bab 12.